warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya, Sul, memimpin doa. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Hasrul, Hadir Bu. Zulkarnaim, Hadir Bu. Ahmad Hatim, Hadir. Radia Rukman, Hadir Bu. Dea Fadia Akila, hadir Bu. Wahdaniatul Wihda, Hadir Bu. Ihwana, Hadir Bu. Suljala Syukuri, Hadir Bu. Sucitra Wulandari, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu punya yayar untuk kalian supaya kalian lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran hari ini. Jadi kalau Ibu bilang semangat pagi, maka kalian menjawab pagi luar biasa. Bisa dicoba? Bisa, Bu. Semangat pagi. Luar biasa. Sekali lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Sebelum kita memasuki materi hari ini, maka Ibu akan mengulang sedikit pengetahuan kalian untuk materi sebelumnya. Nah, Ibu memiliki pertanyaan. Jadi pertanyaannya, apakah virus masuk dalam mikroorganisme layaknya bakteri? Ada yang tahu? Oke, Hasrul silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi virus itu tidak masuk dalam kategori mikroorganisme karena virus dapat dikristalkan sehingga tidak masuk syarat sebagai sel. Ibu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Hasrul. Oke, jadi tambahan dari Ibu juga, hubungan antara virus dengan bakteri itu ialah bakteri merupakan media reproduksi bagi virus. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian perlu tahu kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Nah, yang kedua, menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya ada 4. Nah, yang pertama itu melalui kegiatan pengamatan gambar bakteri, membaca literatur, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan struktur tubuh bakteri dengan tepat. Nah, yang kedua, melalui kegiatan pengamatan gambar, tempat hidup bakteri, penugasan, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan cara hidup bakteri dengan tepat. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan gambar jenis-jenis bakteri, penugasan, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan reproduksi seksual dan aseksual pada bakteri dengan tepat. Nah, yang terakhir, melalui kegiatan pengamatan gambar di kehidupan sehari-hari, membaca literatur, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mencontohkan peran bakteri yang menguntungkan dan merugikan dengan tepat. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar struktur tubuh bakteri. Nah, bagian terluar dari tubuh bakteri dilindungi oleh dinding sel. Adanya dinding sel yang disusun oleh peptidoglikan menyebabkan sel bakteri akan menjadi kaku. Nah, di bawah dinding sel masih terdapat lapisan pelindung, yaitu membran sel atau membran plasma. Nah, memiliki peran penting dalam mengendalikan transport zat menuju ke dalam dan juga keluar sel. Kemudian lapisan tambahan berupa kapsul, tetapi tidak semua bakteri dilindungi oleh kapsul. Nah, kapsul ini sendiri memiliki fungsi sebagai pelindung dari kondisi lingkungan seperti radiasi, kekeringan, maupun senyawa kimia. Nah, selanjutnya itu bagian cair ya dari dalam sel itu yang bernama sitoplasma. Nah, hampir 80% di dalam sel ini tersusun dari air. Selain mengandung nutrisi, di dalam sitoplasma ini terdapat nukleoid dan juga ribosom.
Nah, kromosom bakteri berbentuk sirkular seperti lingkaran dan terletak memadat pada suatu area dalam sitoplasma yang disebut sebagai nukleoid. Nah, kromosom membawa informasi sifat utama yang diperlukan oleh sel, seperti bentuk sel, kemampuan metabolisme, dan juga yang lainnya. Nah, pada sel bakteri juga terdapat ribosom, sama seperti organisme lainnya, tetapi ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan ribosom sel pada eukariotik. Nah, ribosom berfungsi sebagai proses sintesis protein. Kemudian ada pili atau fibria, adalah struktur yang melekat pada membran sel yang berupa benang mirip flagel, tetapi lebih pendek dan tipis. Nah, berfungsi sebagai alat pelekatan. Ada juga fungsi khususnya dalam pertukaran materi genetik melalui proses konjugasi. Nah, berikutnya struktur mirip benang tersusun atas protein. Nah, berbeda dengan pili sebagai alat pelekatan, flagel berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri. Jadi untuk kegiatan kita hari ini, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Silakan. Wahdania Turwihda sama dengan Devadia, Suljadani sama dengan Hasrul, Hatim dengan Radia. Silakan duduk berkelompok. Jadi kelompok 1 mendiskusikan tentang cara hidup bakteri, kelompok 2 mendiskusikan tentang reproduksi bakteri, dan kelompok 3 mendiskusikan tentang peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada lembar diskusi siswa, ditulis di sini ya hasil diskusinya. Sudah selesai ya diskusinya? Iya, Bu. Sekarang semua kelompok memaparkan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana cara hidup bakteri meliputi cara bakteri bernapas, cara bakteri mendapatkan makanannya, dan cara bakteri berkembang biak atau bereproduksi. Yang pertama, cara bakteri mendapatkan makanannya. Klasifikasi bakteri digolongkan menjadi 2 berdasarkan cara mendapatkan makanannya, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Dalam proses sistem respirasi, beberapa jenis bakteri membutuhkan oksigen dan sebagian yang lainnya tidak. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam respirasi, bakteri dibagi menjadi yang pertama itu bakteri aerob obligat, yang dimana hanya dapat tumbuh pada lingkungan beroksigen. Kedua, bakteri anaerob obligat, yang dimana hanya dapat tumbuh pada lingkungan miskin oksigen dan oksigen bersifat toksik pada bakteri tersebut. Yang ketiga, bakteri anaerob aerotoleran, yang dimana bakteri ini tidak mati saat terpapar oksigen. Yang keempat, bakteri anaerob fakulatif, di mana bakteri ini dapat tumbuh baik sebagai aerob maupun anaerob. Kemudian yang terakhir, bakteri mikroaerofilik, yang sistem metabolisme pada anaerob aerotoleran dan obligat bersifat fermentatif kuat, sedangkan pada anaerob fakultatif metabolisme respirasi terjadi hanya jika ada oksigen, namun tidak terjadi fermentasi. Reaksi enzimatik terjadi saat bakteri tumbuh dalam lingkungan yang memiliki udara. Oke, selanjutnya kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya tentang reproduksi bakteri. Pertama, reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan binar, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. Kemudian pembelahan binar ini termasuk pembelahan amitosis, artinya pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia. Kemudian cara yang kedua ada transduksi. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain yaitu virus. Itulah mengapa rekomendasikan antara 2 bakteri dijembatani oleh virus fag atau bakteriofag.
Kemudian yang ketiga yaitu adalah transformasi. Jika pada konjugasi bakteri akan memindahkan materi genetiknya melalui jembatan penghubung, pada transformasi tidak demikian. Pada transformasi materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung atau jembatan konjugasi. Ya, mungkin itulah dari kami kelompok 2. Baiklah, selanjutnya kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya tentang peranan bakteri dalam kehidupan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang peranan bakteri. Misalnya, yang satu dalam bidang pertanian itu dapat menyuburkan tanah. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua dalam bidang kesehatan itu dapat dimanfaatkan sebagai penghasil antibiotik. Yang ketiga itu peran bakteri yang merusak kualitas makanan dan minuman. Di sini pada contohnya itu ada bakteri Bauchionatus mesenterarius, penyebab berlendirnya makanan. Yang keempat itu penyebab jam asam atau rusaknya ozon. Di sini ada bakteri yang memproduksi N2O, adalah bakteri Pseudomonas dan disentrifikan. Contoh bakteri yang merugikan untuk bidang ini diantaranya Isobacterium tuberculosis atau penyakit TBC, Salmonella dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja dari kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Silakan mengatur kembali kursi dan mejanya, kemudian duduk di tempatnya masing-masing. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, saya Bu. Ya, silakan ya. Untuk cara hidup bakteri ada yang saprofit dan ada yang parasit. Sedangkan reproduksi bakteri bisa terjadi dalam 2 tahap, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan gender. Saya Bu, silakan Wanda. Saya ingin menambahkan terkait dengan struktur tubuh bakteri, di mana struktur tubuh bakteri terdiri dari dinding sel, membran sel, kromosom, kapsul, sitoplasma, ribosom, pili, dan flagel, Bu. Tambahan dari Ibu dalam reproduksi aseksual dengan cara konjugasi. Nah, konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya melalui jembatan konjugasi tadi. Nah, adapun cara hidup bakteri, bakteri tidak memiliki klorofil. Nah, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Cara hidup bakteri ada yang saprofit dan ada yang parasit. Bakteri saprofit adalah bakteri yang hidup bebas di alam. Nah, sedangkan bakteri parasit adalah bakteri yang hidup di tubuh inangnya. Bakteri saprofit sangat menguntungkan untuk lingkungan karena berfungsi sebagai pengurai. Nah, untuk materi selanjutnya, Ibu harapkan kalian mempelajari materi tentang protista. Terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita menutup kelas ini, maka kita berada dahulu dimulai dengan membaca doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.